Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Lunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Jalan Nasional kilometer 171 di Kabupaten Tanah Bumbu terputus akibat longsor. Pasca penutupan tambang emas ilegal, air sungai di Desa Buluh Kuning, Kota Baru mulai jernih lagi. Meski sudah berusia lebih dari 400 tahun, Masjid Sultan Suryansah Banjarmasin tetap mempertahankan keaslian bangunannya. Salah satu mobil Avanza ya, karena mungkin kurangnya informasi. Jalan kilometer 171 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu putus. Sedikit saja ya, kita lihat hanya sedikit saja. Nah, kita lihat. Jalan nasional tersebut putus pada Minggu pagi akibat longsor susulan. Sebelumnya jalan nasional ini telah terputus sebagian akibat longsor pada 28 September lalu. Pemerintah Tanah Bumbu sudah membangun jalan alternatif di samping jalan longsor ini. Akibat longsor susulan ini, jalan utama Satui terputus total, sedangkan jalan alternatif di sampingnya terputus sebagian. Di kilometer 171 Desa Satui Barat, dapat kita lihat bersama untuk situasi jalan yang sedang terjadi longsor susulan di kilometer 171. Pada pukul kurang lebih jam 5 subuh. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengguna jalan agar semua melintas di jalan alternatif. Belum diketahui penyebab pasti longsornya jalan lintas provinsi ini. Namun lokasi longsor tidak jauh dari konsesi lahan pertambangan batu bara PT Arutmin. Akibat longsor, jalan nasional ini pun terpaksa ditutup dan arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif lainnya. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan melaporkan. Jalan nasional kilometer 171 Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu yang longsor ditutup bagi mobil dan kendaraan besar lainnya. Salah satu warga Samsuri mengatakan jalan lintas provinsi ini sudah tidak dapat dilintasi mobil. Jalan hanya bisa dilintasi motor, namun pemotor pun harus berhati-hati karena di sisi jalan jurang yang cukup dalam. Inilah pemirsa kondisinya jalur longsor yang kembali melanda KM 171. Di sininya kemarin ini digunakan bisa untuk roda 4, roda 2. Namun hari ini sepertinya tidak bisa dilewati. Dan kondisi jalannya juga kita lihat ya, kondisi jalannya kita lihat sangat tidak memungkinkan untuk dilewati roda 2, roda 4 dan seterusnya. Dan sebaiknya para pengguna jalan untuk berhati-hati dan tetap memilih jalur alternatif sehingga nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Akibat longsornya jalan Satui Barat kilometer 171, arus lalu lintas bagi mobil dan kendaraan besar lainnya dialihkan ke jalan alternatif. Sayangnya jalan alternatif tersebut rusak dan licin karena diguyur hujan sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet total. Bahkan akibat licinnya jalan, salah satu mobil menabrak mobil lainnya yang sedang parkir di sisi jalan. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan melaporkan. Kita lihat hanya sedikit saja. Nah, kita lihat salah satu mobil Avanza ya, karena mungkin kurangnya informasi. Longsornya jalan nasional kilometer 171 Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu diduga akibat tambang batu bara. Kita lihat hanya sedikit saja. Nah, kita lihat.
Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono. Menurutnya ada sejumlah perusahaan besar yang menambang batu bara di dekat jalan tersebut. Galian tambang di samping jalan nasional itu merupakan konsesi dari PT Arutmin. Ia menuntut pemerintah menindak pertambangan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut. Selalu mantul, atau artinya di sini adalah kejadian ini selalu terulang sekali lagi, berarti ini pemerintah dan penegak hukum lalai. Karena apa? Karena terulang, ya kan? Karena pemerintah ini yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyat dan melayani hak rakyat, termasuk mengelola wilayah agar tidak rusak. Ini jalan nasional berarti hampir tiap hari kalau mereka melintasi itu pasti melihat lah kanan kiri jalan kok. Bahkan kalau kita lihat overlay di data kita, jalan yang longsor kemarin dan sebelumnya itu jadi tidak jauh dari konsesi pertambangan batu bara. Bahkan yang baru-baru ini kalau titik lokasinya itu ada di konsesi PT Arutmin yang baru-baru ini mendapat perpanjangan. Aktivitas pertambangan batu bara di Desa Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya menyebabkan jalan longsor. Sebelumnya pada awal September lalu, warga di desa ini juga mengeluhkan aktivitas tambang menyebabkan rumah mereka rusak. Total ada 23 rumah yang rusak akibat aktivitas pertambangan di wilayah ini. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan melaporkan. Izin tambang. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Jalan nasional kilometer 171 di Kabupaten Tanah Bumbu terputus akibat longsor. Pasca penutupan tambang emas ilegal, air sungai di Desa Buluh Kuning, Kota Baru mulai jernih lagi. Meski sudah berusia lebih dari 400 tahun, Masjid Sultan Suryansah Banjarmasin tetap mempertahankan keaslian bangunannya. Pasca penutupan tambang emas ilegal di Gunung Kura-Kura 1, Desa Buluh Kuning, Kota Baru, air sungai mulai jernih lagi. Air sungai Kikil di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian tersebut sudah tidak keruh lagi sejak beberapa hari lalu. Warga pun merasa senang air sungai jernih lagi sehingga dapat digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Namun untuk saat ini, mereka belum berani mengkonsumsi air tersebut lantaran was-was pada pencemaran akibat aktivitas pertambangan emas. Sungai ini dipakai oleh masyarakat, Pak? Amun saat yang dulu itu temu di tahun 2000 sampai sekitar tahun 2022 ini bisa belum dipakai, Pak. Jadi tahun ini yang dipakai malah? Hanya beberapa hari ini yang bisa dipakai. Dipakai ke sana apa, Pak? Untuk anak mandi-mandi, kalau untuk minum, untuk masak nggak bisa lagi, Pak. Aliran yang mana, Pak, untuk mandi apa segala macam? Air gunung, Pak, tegak pakai selang, pakai pipa. Tetapi lain sungai ini? Lain. Ya, harapan ke depan itu harus kalau dipakai layaknya lah seperti biasa. Kalau sebelumnya kayak apa sungai ini, Bu? Sebelumnya sungai ini sangat keruh, Pak. Memang kalau pernah dipakai sungai ini, Bu? Belum pernah, baru Belum ini. pernah dipakai. Sudah sejak tahun berapa sungai ini keruh, Bu? Kalau perkiraan kalian? Mulai tahun 2000. Sebelum tahun 2000. Ya sebelum tahun 2000 lah. Kira kalau dipakai banyunya nih, Pak. Bisa buat nyuci, buat masak. Sebelumnya air sungai Kikil di Desa Buluh Kuning ini selalu keruh akibat aktivitas pertambangan emas ilegal di Gunung Kura-Kura 1. Beberapa hari lalu tambang emas tersebut ditutup pemerintah Kota Baru
lantaran menyebabkan longsor yang memakan sejumlah korban jiwa. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pembangunan drainase untuk mencegah banjir mulai dikerjakan pemerintah Banjarmasin. Drainase dibangun di 5 kawasan yakni MT Haryono, Pahlawan, Cempaka Sari, Banjar Indah, dan kawasan Kuripan. Panjang keseluruhan drainase yang dibangun sekitar 3 km, sedangkan anggarannya 7,5 miliar rupiah. Yang lebih besar ada 6 lokasi kan yang seperti yang disebutkan bukan di Banjar Indah, di Kuripan, di MT Haryono, Jalan Pahlawan, di Gunung Sari dan Cempaka Sari. Itu ada 6 yang lumayan besar dengan panjang itu sudah mencapai sekitar 3 kilo lah totalnya. Ditambah dengan penanganan drainase kawasan dan kawasan perumahan itu ada sekitar 8 lokasi. Nah, jadi tahun ini mungkin kalau di total mungkin 3,5-an lebih. Pembangunan drainase di 5 kawasan tersebut ditargetkan rampung akhir Desember mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Memeriahkan hari jadi ke-496 Kota Banjarmasin, Dinas Pariwisata setempat menggelar lomba melukis Tanggui. Lomba melukis Tanggui digelar di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara, Sabtu pagi. Kegiatan diikuti 496 peserta yang terdiri dari pengrajin tanggui, karang taruna, warga, dan pelajar. Salah satu peserta, Lili Halim, mengatakan tanggui merupakan topi khas Banjar yang biasanya digunakan untuk melindungi kepala dan wajah dari panas maupun hujan. Topi bundar dengan diameter yang cukup besar ini biasanya digunakan warga saat bercocok tanam dan panen padi. Saya hari ini mengikuti lomba bikin tanggui, menghias tanggui Syariah jadi ke-496 se-Banjarmasin. Kenapa nih antusias benar ikut ini, Bu? Kenapa? Kan saya orang Banjarmasin, seharusnya saya membudidayakan tanggui untuk berumah, memutiki papadian. Pokoknya mantap. Orang Banjar harus tahu tanggui. Rugi kalau kada tahu. Itu motifnya motif apa, Bu? Bikin? Ini motif gigi haruan sama apa ya? yang telah menyajikan tarian dan paduan warnanya merah, kuning, hijau, biru. Lurah Banjarmasin Utara, Endang Anggraini, mengatakan lomba ini digelar untuk mendongkrak usaha kerajinan tanggui yang sedang mati suri. Berada di lingkungan kita seperti Alalak dan Queen Seberang, karena mereka pada dasarnya adalah penghasil tanggui yang seakan-akan mati suri begitu. Masyarakat membutuhkan tanggui itu cuma pada saat musim panen atau pada saat penanaman. Nah, sekarang kita mencoba untuk banyak melukis gitu, mengajari masyarakat untuk melukis pada hari ini. Diutamakan untuk meningkatkan penghasilan mereka, artinya ada nilai tambah lah kalau mereka bisa mempunyai keahlian dengan cara menghias tanggul, dicat ataupun dikasih malik-malik dan sebagainya. Peserta yang menang lomba ini akan mendapat hadiah perabotan rumah tangga. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Jalan Nasional kilometer 171 di Kabupaten Tanah Bumbu terputus akibat longsor.
Pasca penutupan tambang emas ilegal, air sungai di Desa Buluh Kuning, Kota Baru mulai jernih lagi. Meski sudah berusia lebih dari 400 tahun, Masjid Sultan Suryansah Banjarmasin tetap mempertahankan keaslian bangunannya. Masjid Sultan Suryansah, masjid tertua di Kalimantan Selatan, yang masih mempertahankan bentuk bangunan aslinya. Masjid bersejarah ini berusia lebih dari 400 tahun dan kini menjadi salah satu objek wisata religi Kota Banjarmasin. Masjid ini berlokasi di Jalan Pangeran Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara. Masjid kuno tersebut dibangun pada tahun 1525 hingga 1550 Masehi oleh Raja Banjar Sultan Suryansah. Meski sudah berusia lebih dari 400 tahun, masjid ini tetap mempertahankan bentuk bangunan aslinya yang terbuat dari bahan utama kayu ulin. Masjid berukuran 26,1 x 22,6 meter ini dihiasi ornamen-ornamen indah berupa kayu berukiran khas Banjar. Selain itu, kaligrafi lafaz Asmaul Husna dan ayat-ayat suci Al-Quran juga terpampang di sekeliling dinding masjid. Di dalam masjid ini juga terdapat 4 tiang utama yang masih asli sejak pertama dibangun. Sementara di luar masjid ada beduk peninggalan zaman dulu yang juga masih kokoh. Selain itu ada jam matahari untuk penunjuk waktu sholat pada zaman dulu dan keset dari batu yang dulunya dipakai untuk membersihkan kaki sebelum masuk ke masjid. Bangunan Masjid Sultan Suryansah berdesain tradisional khas Banjar dengan konstruksi panggung dan beratap tumpang sari. Sedangkan pada bagian mihrab masjid ini memiliki atap sendiri yang terpisah dengan bangunan induk. Rehab di zaman Gubernur Hasan Aman. Jadi ini hasil daripada situs-situs dulu yang dulunya sebetulnya dari segi arsitekturnya adalah arsitektur daripada arsitektur kuno, yaitu Demak. Jadi kita ini sebetulnya adalah arsitektur kuno yang berasal dari Demak. Mempertahankan bangunan lama. Bangunan tetap, ya tidak ada perubahan-perubahan sehingga supaya ada yang inilah sekarang yang kita lihat. Masjid yang berusia lebih dari 4 abad ini merupakan salah satu wisata religi kebanggaan masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keindahan dan keunikan masjid ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Biasanya banyak wisatawan lokal maupun luar daerah yang berkunjung ke masjid ini pada akhir pekan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Masjid tertua di Kalimantan Selatan menyedot perhatian peserta Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29. Masjid Sultan Suryansah di Banjarmasin tersebut ramai dikunjungi peserta MTQ sejak beberapa hari lalu. Takmir Muhammad Sahroji membenarkan Masjid Sultan Suryansah ramai dikunjungi peserta MTQ belakangan ini. Pihaknya pun menambah petugas dan jam pelayanan untuk pengunjung. Kafilah luar daerah yang kebetulan berziarah ke tempat ini. Jadi setiap hari kita secara bergantian 3 orang, sehari 3 orang, itu sudah ada 40. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang berkunjung ke sini dari Lampung, dari Medan,
dan banyak lainnya. Salah satu pengunjung asal Kalimantan Tengah, Arif Rahman Rambe mengatakan, ia datang ke Banjarmasin untuk melihat peserta MTQ berlomba. Ia pun menyempatkan diri berkunjung ke masjid ini untuk melihat secara langsung keindahan masjid tertua di Kalsel ini. Ini dalam rangka apa nih? Bisa diceritakan, Mas? Dan Pemkot Banjarmasin ini sebenarnya selain liburan menghadiri itu acara MTQ dan Banjarmasin, kebetulan ada kerabat yang di sana. Tapi bagi kami orang Kalimantan Tengah atau pengunjung yang datang ke Banjarmasin, rugi rasanya apabila tidak datang ke Masjid Sultan Suriansah. Selain ziarah ke makam, dia datang sholat sunat 2 rakaat di sini atau sholat di sini. Ya itu aja sih sebenarnya. Mungkin kesannya masjid ini seperti apa, Mas? Syarat akan nilai-nilai sejarah. Masjid Sultan Suriansah berusia lebih dari 400 tahun. Masjid kebanggaan masyarakat Banjarmasin ini dibangun oleh Raja Banjar Sultan Suriansah pada tahun 1525 hingga 1550 Masehi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya, Pak? Iya, sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai ya, Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertanda kesini untuk melihat langsung, untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh
baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang membuatnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Jalan Nasional kilometer 171 di Kabupaten Tanah Bumbu terputus akibat longsor. Pasca penutupan tambang emas ilegal, air sungai di Desa Buluh Kuning, Kota Baru mulai jernih lagi. Meski sudah berusia lebih dari 400 tahun, Masjid Sultan Suryansah Banjarmasin tetap mempertahankan keaslian bangunannya. Salah satu mobil Avanza ya, karena mungkin kurangnya informasi. Jalan kilometer 171 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu putus. Sedikit saja ya, kita lihat hanya sedikit saja. Nah, kita lihat. Jalan nasional tersebut putus pada Minggu pagi akibat longsor susulan. Sebelumnya jalan nasional ini telah terputus sebagian akibat longsor pada 28 September lalu. Pemerintah Tanah Bumbu sudah membangun jalan alternatif di samping jalan longsor ini. Akibat longsor susulan ini, jalan utama Satui terputus total, sedangkan jalan alternatif di sampingnya terputus sebagian. Di kilometer 171 Desa Satui Barat, dapat kita lihat bersama untuk situasi jalan yang sedang terjadi longsor susulan di kilometer 171. Pada pukul kurang lebih jam 5 subuh. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengguna jalan agar semua melintas di jalan alternatif. Belum diketahui penyebab pasti longsornya jalan lintas provinsi ini. Namun lokasi longsor tidak jauh dari konsesi lahan pertambangan batu bara PT Arutmin. Akibat longsor, jalan nasional ini pun terpaksa ditutup dan arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif lainnya. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan melaporkan. Jalan nasional kilometer 171 Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu yang longsor ditutup bagi mobil dan kendaraan besar lainnya. Salah satu warga Samsuri mengatakan jalan lintas provinsi ini sudah tidak dapat dilintasi mobil. Jalan hanya bisa dilintasi motor, namun pemotor pun harus berhati-hati karena di sisi jalan jurang yang cukup dalam. Inilah pemirsa kondisinya jalur longsor yang kembali melanda KM 171. Di sininya kemarin ini digunakan bisa untuk roda 4, roda 2. Namun hari ini sepertinya tidak bisa dilewati. Dan kondisi jalan ini juga kita lihat ya.
kondisi jalannya kita lihat sangat tidak memungkinkan untuk dilewati roda 2, roda 4 dan seterusnya. Ya, baiknya para pengguna jalan untuk berhati-hati dan tetap memilih jalur alternatif sehingga nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Akibat longsornya Jalan 1 Barat kilometer 171, arus lalu lintas bagi mobil dan kendaraan besar lainnya dialihkan ke jalan alternatif. Sayangnya jalan alternatif tersebut rusak dan licin karena diguyur hujan sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet total. Bahkan akibat licinnya jalan, salah satu mobil menabrak mobil lainnya yang sedang parkir di sisi jalan. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan melaporkan. Kita lihat hanya sedikit saja. Nah, kita lihat salah satu mobil Avanza ya, karena mungkin kurangnya informasi. Longsornya Jalan Nasional kilometer 171 Desa 1 Barat Kabupaten Tanah Bumbu diduga akibat tambang batu bara. Kita lihat hanya sedikit saja. Nah, kita lihat. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono. Menurutnya ada sejumlah perusahaan besar yang menambang batu bara di dekat jalan tersebut. Galian tambang di samping jalan nasional itu merupakan konsesi dari PT Arutmin. Ia menuntut pemerintah menindak pertambangan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut. Selalu mantul, atau artinya di sini adalah kejadian ini selalu terulang sekali lagi, berarti ini pemerintah dan penegak hukum lalai. Karena apa? Karena terulang, ya kan? Karena pemerintah ini yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyat dan melayani hak rakyat, termasuk mengelola wilayah agar tidak rusak. Ini jalan nasional berarti hampir tiap hari kalau mereka melintasi itu pasti melihat lah kanan kiri jalan kok. Bahkan kalau kita lihat overlay di data kita, jalan yang longsor kemarin dan sebelumnya itu jadi tidak jauh dari konsesi pertambangan batu bara. Bahkan yang baru-baru ini kalau titik lokasinya itu ada di konsesi PT Arutmin yang baru-baru ini mendapat perpanjangan. Aktivitas pertambangan batu bara di Desa Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya menyebabkan jalan longsor. Sebelumnya pada awal September lalu, warga di desa ini juga mengeluhkan aktivitas tambang menyebabkan rumah mereka rusak. Total ada 23 rumah yang rusak akibat aktivitas pertambangan di wilayah ini. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.